got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Esti Arini, mahasiswi Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Wiranda Bayu Aditama MPD. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang panas dan perpindahannya. Tema 6, kelas 5 SD semester 2. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu panas, macam-macam perpindahan panas, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian panas atau kalor. Apa sih yang dimaksud dengan panas atau kalor? Nah, jadi panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, energi panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Selanjutnya yaitu jenis penghantar panas. Benda yang mudah atau cepat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Nah, sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi. Apa yang dimaksud dengan konduksi? Jadi, konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Nah, contoh peristiwa konduksi adalah ketika memanaskan logam. Walaupun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Yang kedua yaitu mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Yang ketiga yaitu memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Nah, konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Nah, perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama masa proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain yang pertama, asap corobong pabrik yang melambung tinggi. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut, dan yang ketiga yaitu gerakan balon udara. Nah, yang ketiga yaitu radiasi. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Jadi, radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari, yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Nah, contoh lain peristiwa panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama,
Badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api pindah secara pancaran. Yang kedua yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, yang ketiga yaitu menetaskan telur unggas dengan lampu. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Dan yang kedua yaitu konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa ada zat perantaranya. Nah, cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts,